Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Nanti sarapan ya. Sekarang kita akan belajar tentang teks narasi. Nah sebelumnya kalian udah pernah baca nggak cerita pendek, cerita begawan, pernah nggak? Iya. Nah cerita lupa ya? Ya kan apa-apa. Sekarang kita belajar tentang teks narasi. Kalian tahu nggak teks narasi itu apa? Oke, sekarang itu jelasin. Teks narasi itu ada strukturnya dan ciri-cirinya. Nah, yang pertama itu pengertiannya, yaitu teks narasi adalah cerita yang menceritakan suatu kejadian secara berurutan, sehingga membaca tahu apa yang terjadi dari awal sampai akhir. Nah, sekarang ciri-cirinya yaitu menceritakan suatu kejadian atau peristiwa dan ada awal, tengah, dan akhir. Terus bersifat urut dan berkronologi. Peristiwa diceritakan secara berurutan, kayak yang dibilang tadi. Yaitu selanjutnya memiliki tokoh. Biasanya ada orang atau karakter yang terlibat. Terus struktur teks narasi yaitu ada 3: orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kalian udah tahu apa belum? Belum. Jadi orientasi itu bagian pembuka yang memperkenalkan tokoh, tempat, dan waktu. Jadi yang pertama itu namanya orientasi. Yang kedua yaitu komplikasi, bagian tengah yang menceritakan masalah atau peristiwa yang terjadi. Jadi setiap teks narasi itu di pertengahannya ada masalah, itu namanya komplikasi. Yang ketiga yaitu resolusi, yaitu penyelesaian masalah yang tadi. Yaitu bagian akhir yang menceritakan bagaimana masalah diselesaikan atau cerita akhir. Dan semuanya ngerti? Sekarang ibu akan suruh kalian maju ke depan. Nanti kan kalian ibu udah jelasin tadi pengertian sama ciri-ciri dan strukturnya. Nanti di sini ada kok kayak ini pengertiannya, ciri-cirinya sama strukturnya. Nanti kalian angkat tangan, maju, tempel di sini ya. Baik, yang pertama itu pengertiannya. Siapa mau ke depan? Nanti takut tadi. Ayo, siapa maju? Ya, ingat nggak tadi pengertian teks narasi itu yang mana pengertiannya? Oke. Jadi anak-anak itu adalah pengertian teks narasi yang ibu bacakan tadi. Sekarang ciri-ciri teks narasi, siapa mau? Nempel aja. Terus siapa lagi? Yuk tunjuk ya. Satu. Nah, angkat tangan coba. Siapa? Siapa aja? Najla betul ya? Tidak. Enggak mau. Ayo, kamu. Enggak mau nanya. Kayak temannya. Tadi aku udah jelasin tentang ciri-ciri teks narasi. Jadi kamu mana sih? Di mana ciri-ciri?
Lagi siapa mau? Sama kayak gitu, ciri-ciri kayak gitu. Ya, yang mana? Yang mana ciri-ciri? Ayo lagi, cari. Siapa lagi? Lagi 3 orang. Satu saja. Lagi? Ayo maju. Lagi satu. Nah, ini pengertian sama ciri-ciri semuanya sudah ditempel, tinggal strukturnya yang belum. Ayo siapa maju? 3 orang. Kosong. Ayo kamu. Bis nekat. Nanti strukturnya itu ada orientasi, kombinasi, sama resolusi. Yang pertama itu apa? Lagi? Siapa lagi? Ini tak. Yang kedua, habis orientasi apa? Lagi satu? Master. Siapa mau lagi satu? Master.
Yang di bagian situ. Oke, baik anak-anak, itu semuanya sudah ditempel. Sekarang kita akan belajar tentang teks narasi, yaitu contohnya. Ibu akan bagikan satu-satu ya. Jadi semuanya perhatikan, di sini ada nggak yang punya teman beda agama? Agama. Terus gimana caranya berteman? Tidak reject. Terus sekarang yang ya sudah cerita tidak membuli ya makanya terus sekarang kita sudah bagikan contoh teks narasi video di sini yaitu tentang perbedaan sama kayak yang ibu tanya tadi itu perbedaan latar belakang. Sekarang kalian tuh baca bergantian ya tapi dengan volume yang besar kayak kelas-kelas itu ya bacanya ya semuanya lancar lo baca di sini kan. Itu ya. Sekarang ibu akan contohkan. Yang pertama, ibu akan bacakan dulu. Kalian semuanya dengar ya. Nah, setiap sore Aida selalu bermain di halaman rumah bersama dua sahabatnya, yaitu Mei dan Rani. Mereka bertiga gemar bermain mainan sambil bercanda. Milo yaitu kunci kesayangan Aida, sering duduk di samping ayunan seolah ingin menunggu mereka selesai bermain. Dan ingat ya, kayak gitu ya contohnya ya. Sekarang mulai dari sini, baca yang ya keras-keras biar temannya dengar. Setiap sore Aida selalu bermain di halaman rumah bersama dua sahabatnya, Mei dan Rani. Mereka bertiga gemar bermain ayunan sambil bercanda. Milo, kucing kesayangan Aida, sering duduk di samping ayunan, seolah ikut menunggu mereka selesai bermain. Terus tanya paragraf kedua, mana paragraf kedua? Ya, ya. Aida berasal dari suku Jawa, Mei beragama Kristen sedangkan Rani beragama Hindu. Walaupun mereka dari latar belakang yang berbeda, ketiganya selalu bermain di depan pria. Mereka saling menghormati perbedaan dan mendukung satu sama lain. Ketika matahari mulai tenggelam, ketiganya itu menghormati. Mereka tidak siap pulang. Sampai jumpa besok besoknya. Jangan lupa kita belajar lagi. Karena untuk tersenyum. Dan sebelum seorang membuat Mei Yang selesai baca open gerak. Dan sekarang baca paragraf keempat.
belajar lagi baca bela saya. Baca yang Hari itu berakhir dengan tawa dan kehangatan. Persahabatan kecil yang sederhana namun penuh makna. Setiap sore Aida selalu bermain di halaman rumah bersama dua sahabatnya, Mai dan Rani. Mereka bertiga gemar bermain ayunan sambil bercanda. Milo, kucing kesayangan Aida, sering duduk di samping ayunan, seolah ikut menunggu mereka selesai bermain. Aida merasa tadi bermain, lalu bersama sedangkan Rani bersama Milo. Walaupun mereka datang dari latar belakang dan berbeda, ketiganya selalu bermain dengan ceria. Mereka saling menghormati perbedaan dan tetap utuh sepanjang waktu. Ketika matahari terbenam, ketiganya pun berhenti bermain. Mereka bersiap-siap untuk pulang. Sampai jumpa besok di sekolah. Ya, jangan lupa kita belajar bersama, kata Rani sambil tersenyum. Dah, itu orang nanti keluar mainan, kita tertawa bersama. Milo berlari kecil mengelilingi mereka sambil mendiam. Ia senang melihat Aida, Mai dan Rani selalu bersama meski berbeda. Bagi Milo, persahabatan mereka tampak indah karena di dalamnya ada rasa saling menghargai. sekarang lanjutkan mana sampai mana tadi tuhnya? Dengan tawa dan persahabatan berbeda sederhana namun penuh. Ketiganya pun berhenti bermain. Mereka bersiap-siap untuk pulang. Sampai jumpa besok di sekolah ya. Jangan lupa kita belajar bersama. Rani sambil tersenyum. Ya, sambut Milo seorang mengerti, membuat Aida dan Aida tertawa bersama. Milo berlari kecil mengelilingi mereka sambil mengeong diam. Dia senang melihat Aida, Mai dan Rani selalu bersama meski berbeda. Bagi Milo, persahabatan mereka tampak indah karena di dalamnya ada rasa saling menghargai. Hari itu berakhir dengan tawa dan kehangatan. Persahabatan kecil yang sederhana namun penuh makna. Udah semuanya baca? Wah. Nah, kalian ingat kan tadi wataknya tuh siapa aja? Bentar, tokoh. Milo, Rani, Milo. Nah, terus menurut kalian Mei itu kayak gimana sifatnya? Baik. Aida? Baik juga. Aida itu pacarnya Riam. Tahu Riam? Terus Milo itu siapa tadi? Kucing. Nah,
Gimana caranya mereka tuh saling ngadu? Toleransi. Itu ya yang Dan pertama. pede. Terus sekarang juga kan bentuk kelompok kecil. Berarti berapa ya jumlahnya? 5 orang, 5 orang. Berlima. Enggak, berlima. Satunya cowoknya 3, ceweknya lagi 2 di sini. Terus ini ceweknya 3 sama cowoknya 2. Itu. Ini dah. Berapa ceweknya di sini? 5. Nanti pertanyaannya ini tentang cerita yang lain. Nanti kalian kalau mau jawab terus lupa balas itu. Isi dulu identitasnya. Kerjanya harus bareng-bareng ya, nggak boleh kerja sendiri-sendiri. Nama kelompok enggak.
Udah selesai. Ini dah. Tunggu dulu aja ya. Tunggu dulu ya. Semuanya sudah selesai. Lanjutkan dulu jawabannya. Di sini semuanya bosan ya? Bosan. Oke. Bentar ya.
Semuanya dengerin ya. Ini namanya Get Speed Edu. Nanti kalian speed. Terus nanti kalau misalkan kalian dapat bercerita, kalian pilih drama seri ini. Kalian mau pilih yang mana? Terus kalian ceritain pakai bahasa sendiri ya. Terus kalau misalkan kalian dapat menulis, kalian tulis sesuai ceritanya, sesuai urutan ceritanya. Jadi kalian tulis kok aku nggak? Wah, tulis di buku ya. Sampai dulu bukunya. Di sini semuanya bawa buku. Pulpen bawa. Pinjam pulpen bukunya. Siapa lagi kurang pulpen? Siapa lagi kurang? Bahkan? Udah ngerti tadi sama permainannya gimana? Ini udah ngerti? Jangan dulu tulis. Siapa mau maju pertama? Aku. Saya. Aku yang dulu. Ya, ininya yang kita. Baik. Terus lagi dua kali. Ayo kan kita lagi. Ya lagi. Yang Empat kali berarti. Bercerita dulu. Bercerita. Mau bercerita. Oke, mana mau? Semuanya dengerin ya, semuanya mau bercerita. Ada seorang anak yang bernama Doni. Dia kebun-kebutan. Lalu dia pun terjatuh dari sepeda. Lalu kakinya pun terluka dan diobati oleh ibunya. Dah, aku kasih tepuk tangan dulu temannya. Mau lagi? Siap. Coba lagi. Ya, pilih sekarang. Mau yang mana? Siap. Lagi siapa lagi tadi? Dia sini. Berapa
Kalian menulis juga sama kayak temennya tadi. Green nih. Bisa disepin. Tulis ya. Dapat Kak? Bubble zone. Mau yang mana? Use kira apa? Tulis dulu. Itu baru selesai. Siapa? Nih, lihat sini. Tulis. Hah? Apa tuh? Dapat lagi ya. Mau yang mana? Mau tulis apa baca? Baca. Dengerin ya temannya baca. Kamu kan cerita sendiri. Pakai bahasa sendiri. Ini dia pakai ini. Siapa tuh? Siapa tuh? Nah, kasih tepuk tangan temennya. Ayo sekarang siapa lagi? Dan satu dapat hasil. Terus lagi Mungkin guru. ya. Guru sabel. Lagi siapa belum? Ya sini. Sini dulu. Siapa ada selesai tulis? Mau tulis kayak gitu? Yang mana? Boleh atau sama kayak nah, dia habis tulis itu kertasnya dirobek ya. Siapa belum? Oke sini. Mau baca atau mau baca? Boleh. Mau sama kayak siapa? Ini. Coba kasih lihat dulu temannya. Mau yang mana? Ini ada. Betulan dia baru ya. Tadi apa dapat? Kita tulis sama membaca. Jadi ini tulis membaca apa tulis saja? Kalau kamu nulis di Tulis. Ini berdua ya, menulis sama membaca. Membaca temannya ya, ini belum? Sudah. Belum.
Tulis. Baca. Pinjam dulu punya temennya. Mau baca yang mana? Jangan itu pokoknya apa? Tuh. Pinjam ya. Bilang dulu pinjam. Kasih nggak? Dikasih nggak sama temennya? Isi. Ya udah dengerin ya. Kelas bacanya yang kelas. Baca Nama siapa? bebas terserah kamu mau pakai nama kamu boleh, pakai nama teman boleh. Ya, dengerin ya, dengerin temennya. Makil baru bangun. Kita boleh sama. Makil baru bangun tidur. Makil langsung membersihkan sumber tidurnya. Habis itu Makil langsung menggosok gigi dan mandi. Makil langsung pakai baju seragam sekolah. Makil membereskan kamar dan rambut. Makil memakai sepatu dan Makil siapa? Makil. Udah selesai. Udah. Tepuk tangan dulu buat temennya. Makil. Ya udah bu. Iya. Dulu ya. Sini namanya. Udah semuanya dapatnya nanti waktu silakan. Udah semua dapat mainnya. Tinggal tunggu temannya sampai selesai itu. Kak, boleh kencing? Boleh, tapi nggak boleh lama. 1 menit. 1 jam. 2 jam. Kita masuk hukuman. Hukumannya siapa? Kamu mau pakai siapa? Mau pakai nama siapa? Bisa, teman. Juga salah. Sudah selesai? Menulis sama membaca. Sini nama. Iya, mana tuh nih? Kurang 1 jam. Sudah selesai? Belum. Ini bisa tinta. Mau tisu? Mau tisu? Gak ada ya, gak tahu kan yang namanya nyuci dulu. Sampai masih naik. Kamu kan udah makan. Kita lagi membaca. Jangan main buruk kan kamu ya. Iya, Bu. Kamu tadi
Gimana kamu? Baca dulu tulis sama membaca. Baca dulu. Jaga dulu namanya baca ya. Saatnya harinya mereka sepeda dengan bermain, lalu putra terjatuh dari sepeda dengan terbang. Setelah itu diobati oleh ibunya. Ya, kasih tepuk tangan temannya. Siapa lagi? Ada seorang anak yang sedang bermain apa sih? Yang mana? Benar. Dengar aku ibu. Siapa namanya sebelum pada ibu? Aku mau pulang. Bentar ya. Boleh tanya? Iya, bapak. Nanti kan dulu. Nanti kalian si nama. Nah, aku balik dulu. Baca.
laki bermain pasir. Dia bergambar rasa. Lalu dia tidak mencuci tangan sebelum makan. Akibatnya dia sakit. Masih tepuk tangan temannya. Lagi mau gimana? Seru Kak? Pertanyaannya. Sana. Masih bosan? Nanti ya. Ya, kita selesai. Saya lapar. Mana tugas kelompoknya tadi? Aku sampai balik. Sekarang pilih satu temannya perwakilan mau presentasi ke Pak. Memang ditakdirkan. Apa yang dihadapi dalam cerita Nilo? Perjuangan memiliki satu agama yang berbeda. Bagaimana cara menjaga perbedaan? Jawaban saya, tidak menjadi antar agama ras suku. Satu masalah apa yang dihadapi dalam cerita tersebut? Jawaban perbedaan ras agama. Dua, bagaimana cara menjaga pertemanan di tengah perbedaan? Jawaban saling menghargai dan toleransi, tidak saling mengejek ras suku atau agama. Ya, udahan dulu. Baik, makasih anak-anak. Kalau pelajaran hari ini gimana, menyenangkan? Bisa? Sekarang pelajaran kita udah selesai. Mau nyanyi kak? Berdoa ya. Siapa mau gitu kak? Berdiri semuanya berdiri. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita tutup dengan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Makasih anak-anak. Sekarang semuanya boleh pulang. Ini